in the waiting, hope and trust in all that you said. Change is coming, so I am singing. In the valley, I'm still praising. I can't see clearly, but I'm pushing through. Fear won't stop me when you are with me. When I pass through the waters, you're here with me. When I walk through the desert, your love shelters me. When I run through the fire, I won't be burned. The flames will not consume me, for my God is mighty. Spirit's moving, victory's coming, walls are crumbling, you're breaking through, miracles happen when you are for me. When I pass through the waters, you're here with me. When I walk through the desert, your love shelters me. When I walk through the fire, I won't be burned. The flames will not consume me, for my God is mighty. Almighty, all powerful, the name of Jesus. Almighty, all powerful, the name of Jesus.
percaya padamu Yesus. Sungguh ajaib buatanmu selalu. Hatiku percaya padamu Yesus. Hey! Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Good morning Greater People, senang sekali pagi hari ini saya Lucy ditemani oleh Grego, menjumpai kembali saudara di online service hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. kami menyambut saudara dimanapun saudara berada dan kami berharap saudara semua sehat selalu. AFJF Semarang Online Service dapat diakses melalui radio 94,9 Good News FM setiap hari Minggu pukul 12.30. Iya, dan kami juga mengingatkan kembali kepada semua jemaat untuk segera mendownload AFJF Semarang Apps. Saudara bisa mendownloadnya melalui App Store ataupun Google Play Store. Kemudian ataupun juga bisa klik link yang ada di bio Instagram kami. Kemudian saudara register menggunakan email dan password saudara. Untuk tutorial menggunakan AFJF Semarang Apps, saudara bisa masuk link yang ada di bawah atau di kolom deskripsi. Mari saudara semua prepare your heart and prepare your mind untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Enjoy your online service. Good morning church. Saya percaya ada sukacita yang besar yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dimanapun Anda berada, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami berdoa biar lawatan Tuhan, hadirat Tuhan senantiasa atas setiap hidup kami. Dan biarlah kami datang dengan sukacita untuk memuji dan memuliakan Kau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin.
My heart lights up like flame when Jesus broke my chains. No longer am I ashamed. When in a battle the enemies trembled, you show your power and won it all. When in the valley the devil can stop me, I will rise, I will rise. For greater is He who lives in me. Greater is He who lives in me. Spirit of God, you have won the victory. Greater is He who died for me. Greater is He who set me free. 'Cause we overcame sin and shame, Lord, reign in me. Reign in me. Sing it again. No longer am I a slave. My heart lights up like day when Jesus broke my chains. No longer am I ashamed. When in a battle the enemies tremble, you show your power and won it all. When in a valley the devil can stop me, I will rise, I will rise. Greater is He who lives in me. Greater is He who lives in me. Spirit of God, you have won the victory. Yeah, yeah. Greater is He who died for me. Greater is He who set me free. We overcame sin and shame, Lord, reign in me. You reign in me. Oh, reign in me. Oh, come on, everybody, clap your hands together. And sing with me again. When in the battle the enemies tremble, you show your power and won it all. When in the valley the devil can stop me, I will rise, I will rise. For greater is He who lives in me. For greater is He who lives in me. Spirit of God, you have won the victory. Greater is He who died for me. Greater is He who set me free. We overcame sin and shame, Lord, reign in me. Oh, greater is He who lives in me. Greater is He who lives in me. Spirit of God, you have won the victory. Oh, greater is He who died for me. Greater is He who set me free. We overcame sin and shame, Lord, reign in me. Reign in me. Oh, reign in me. Clap your hands together now. Are you ready to sing our praise for Jesus? Come on, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, tepuk tangan sama-sama di atas kepala yuk. Let's dance together for God. Woo! Aman di tangan
setiap dosa kami. Kau tahu semua dosaku. Kau buatku menjadi baru. Hidup yang kumiliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerahmu selamatkanku. Ku berjalan bersamamu, nyari iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Padamu. Clap your hands together now. Satu suara yuk. Hidup yang kumiliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerahmu selamatkanku. Ku berjalan bersamamu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Oh, hidup yang kumiliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerahmu selamatkanku. Ku berjalan bersamamu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Pada siapa? Padamu. Lebih keras lagi. Padamu. Let's shout for Jesus. Saya percaya bahwa hidup setiap kita ada dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Amin. Mari datang ke hadapan Tuhan sekali lagi dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah sangat amat baik buat setiap saudara dan saya. Just close your eyes wherever you are and sing with me. Yes, God. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. Oh God, you're so good. Sing it again. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sinners saved, the work of your power. Sing with me now. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good.
singing, God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with power. What a glorious Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power. What a glorious Jesus' name. And show this life brings suffering. Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. Katakan sama-sama. Just say it with all your heart. And you're so good. You are so good. Oh, yes, you are so good to me. Yes, you are so good to me, oh God. Tiada yang dapat menandingi kasih-Mu, melebihi cinta-Mu, Tuhan, atas kami. Oh, yes, you are so good, you are so good. Each every one of us. Yes, Lord. Saya tahu bahwa keadaan hari-hari ini mungkin belum baik. Tapi percayalah satu hal. Itu bukan berarti
bahwa Tuhan kita gak baik. Nah, saya percaya bahwa setiap jalan kehidupan saudara dan saya, Tuhan rancangan baik adanya. Mungkin apapun yang hari-hari ini kita alami, situasi dan kondisi bahkan kesehatan, setiap problem, setiap bentukan yang Tuhan izinkan terjadi membuat kita lemah. Tapi percayalah bahwa saat kita menyerahkan diri, saat kita mengandalkan Tuhan, maka kekuatan daripada Tuhan senantiasa hadir dan turun buat setiap kita yang mengandalkan Dia. Oleh sebab itu saya undang setiap kita dimanapun Anda berada, just raise your hands, just close your eyes. Dan saya mau berdoa buat setiap saudara. Tuhan, apapun yang terjadi atas kehidupan kami, apapun yang menjadi bentukan, apapun yang menjadi proses, apapun yang menjadi ujian bagi setiap kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan buat setiap pribadi yang mengandalkan Engkau lebih dan lebih lagi. Karena kami terlalu percaya Bapa, bahwa kekuatan kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang gak terbatas. Karena kebaikan, karena cinta-Mu, karena kasih-Mu yang gak terbatas itu senantiasa memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk kami dapat berubah, untuk kami dapat bertumbuh, untuk kami dapat menjadi serupa dan segambar sebagaimana Engkau sendiri Tuhan. Tuhan, pakai setiap hidup kami, Tuhan lawat setiap pribadi, karena kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan, di dalam nama Tuhan Yesus ada breakthrough, di dalam nama Tuhan Yesus ada yang mustahil menurut manusia, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Oleh sebab itu Tuhan, izinkan kami mengangkat tangan, izinkan kami menaikkan doa, izinkan kami menaikkan syukur dan sembah kami hanya kehadapan Engkau Allah kami yang hidup, yang bertata di atas setiap pujian, yang bekerja di atas setiap kerinduan kami Tuhan. Biar hanya harapan demi harapan yang ada Tuhan, kami mau tujukan hanya kepada Engkau. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kami mau mengarahkan hidup kami. Sekali lagi kami mengarahkan pandangan kami. Bukti bahwa kami hanya berserah dan mengandalkan kekuatan daripada Engkau. Because we believe. Because we believe. Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Firman-Mu ya dan amin. Yes Lord. Close your eyes. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Come on, every voice, just sing with me. It is well with my soul. Say
Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Saya percaya Anda semua berada dalam sebuah keadaan yang baik dan penuh dengan sukacita. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa buat kita. Dan hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama membacakan deklarasi iman kita. Karena kita percaya inilah kabar baik yang Yesus selalu berikan buat kita semua. IFGF Semarang, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciples. Oke, waktu berjalan dengan begitu luar biasa sepertinya. Dan tanpa kita sadari kita sudah dimasuk di minggu pertama di bulan, belum minggu pertama ya. Mungkin kita udah masuk di hari-hari yang penuh dengan sukacita karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan hari ini sepanjang bulan ini kita akan bicara tentang a place of power. Bagaimana kasih setia Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan senantiasa Tuhan berikan dalam hidup kita semua. Kita masuk di minggu kedua di bulan Maret. Anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita. Dan sekali lagi sepanjang bulan ini kita akan bicara tentang a place of power. Kita percaya bahwa rumah Tuhan, rumah kita semua ini bukan hanya sebuah tempat di mana kita bisa menemukan keluarga. Tempat di mana kita bisa menemukan kasih karunia Tuhan saja. Tapi tempat inilah tempat di mana Tuhan selalu mencurahkan mujizat-mujizatnya atas setiap kehidupan kita. Mujizat adalah sesuatu yang mungkin kita pikir secara manusia kita tidak sanggup untuk mengerjakannya. Sesuatu yang di luar dari pikiran kita, sesuatu yang kita berpikir bahwa tidak mungkin kita bisa melewatinya. Tapi mujizat selalu Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang yang percaya. Rumah Tuhan adalah tempat di mana nama Tuhan selalu diagungkan, nama Tuhan selalu ditinggikan dalam setiap kehidupan kita. Dan hari ini firman Tuhan akan saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk minta sedekah kepada orang yang mau masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang dengan apa yang telah terjadi padanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa hari ini.
Kami terus mengarahkan hati kami ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Mungkin sampai hari ini kami masih menunggu sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sesuatu yang kami minta bahkan mungkin kami lupa. Karena terlalu lama kami menunggu. Hari ini kuatkan hati kami dan yakinkan kami bahwa waktu Tuhan selalu menjadi waktu yang terbaik buat kami. Apa yang kami minta yang mungkin sudah terlewatkan di dalam pikiran kami, di dalam hati kami. Namun satu hal yang kami percaya tidak akan pernah terlewatkan dari pandangan mata Tuhan. Dari kasih-Mu dalam hidup kami. Hari ini biarkan firman-Mu menjadi rema, membangkitkan iman, percaya kami. Ketika Petrus sanggup membuat orang yang lumpuh itu berjalan dalam nama-Mu. Hari ini kelumpuhan iman kami, kelumpuhan paradigma kami, kelumpuhan hati kami. Kami percaya akan dibangkitkan juga hari ini. Karena nama Yesus adalah nama yang penuh dengan mujizat. Nama yang penuh dengan pengharapan. Nama yang penuh dengan kuasa. Dan hari ini mujizat itu bukan hanya terjadi 2000 tahun yang lalu. Mujizat Tuhan juga hadir dan terjadi dalam hidup kami. Sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan ini. Dan minggu depan kami akan mendengarkan ada banyak kesaksian. Akan banyak mujizat yang Tuhan kerjakan di sepanjang minggu ini buat setiap kami. Dan hari ini kami dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, satu kali ada seorang anak sekolah minggu ketika dia pulang ke rumahnya, sampai di rumahnya, ibunya menyambut dia dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Dan ibunya berkata kepada anak itu, apa yang guru sekolah minggu ceritakan buat kamu hari ini? Tolong kamu ulangi lagi kepada mama dan mama ingin mendengarkan apa yang diceritakan guru sekolah minggumu kepadamu hari ini. Dan penuh semangat dia menatap mamanya dan dia berkata, hari ini guru sekolah mingguku menceritakan kisah bagaimana Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan pada waktu itu ketika mereka akan keluar dari Mesir selama beberapa waktu sebelumnya, Tuhan membuat begitu banyak mujizat, Tuhan begitu banyak membawa tulah kepada orang-orang Mesir. Dari tulah pertama sampai tulah yang ke-10 Tuhan memberikan tanda kepada orang Mesir supaya mereka rela dan mau melepaskan orang Israel. Dan hari itu Musa membawa orang Israel dengan jumlah yang sangat banyak. Musa memimpin di depannya, mereka terus berjalan meninggalkan Mesir. Dan satu kali mereka ada di samping di Laut Tebrau dan di depan mereka laut yang begitu luas. Di belakang mereka tentara Mesir sedang menyerang mereka. Dan Musa dan orang-orang Israel pada waktu itu sangat panik dan sangat ketakutan. Karena mereka tidak mungkin bisa menyeberang laut yang begitu luas. Mereka ada di sebuah posisi yang sangat terpojok. Mereka ada di sebuah posisi di mana mereka maju gak bisa. Karena Laut Tebrau begitu luas dan di belakang mereka mau mundur juga gak bisa. Kenapa? Karena tentara tentara Mesir sedang akan menyerang mereka. Di tengah ketakutannya tiba-tiba Musa mengangkat teleponnya. Musa memanggil para insinyur yang ada di Israel pada waktu itu. Musa memanggil para arsitek dan mereka bekerja dengan begitu cepat untuk membangun jembatan. Sehingga orang Israel yang sedang menunggu para insinyur dan tukang-tukang itu membangun jembatan yang begitu panjang, begitu luas. Sehingga orang Israel bisa melewati Laut Tebrau itu. Mereka berjalan di atas jembatan yang dikerjakan oleh para arsitek dan insinyur ini. Dan ketika mereka sampai persis di seberang Laut Tebrau, ketika mereka sudah melewati jembatan itu, tiba-tiba Musa menelpon komando angkatan udara dari Israel sehingga mengirimkan pesawat-pesawat tempurnya untuk menghancurkan jembatan itu. Sehingga tentara Mesir yang akan menyerang mereka akhirnya tenggelam bersama-sama dengan jembatan itu yang roboh.
Dengan semangat anak ini menceritakan kepada mamanya, kemudian mamanya menatap anak ini. Dan dia berkata, benarkah guru sekolah minggumu menceritakan hal ini kepada kamu? Karena dulu mama seolah-olah mendengarkan ceritanya dengan versi yang berbeda. Kemudian anak ini menatap mamanya dan dia berkata, kalau aku menceritakan kisah yang sesungguhnya, apakah mama mau percaya? Apakah mama mau percaya ketika bangsa Israel terpojok, mereka menghadapi laut Tebrau, Musa hanya mengangkat tongkatnya dan laut itu terbelah menjadi dua? Mama percaya orang Israel bisa melewati laut Tebrau itu, persis di sini laut dan mereka berjalan di atas tanah kering. Dan ketika mereka berjalan, Musa mengangkat tongkatnya kembali, laut Tebrau yang sudah terbelah itu kembali menutup dan orang Israel, orang-orang Mesir semuanya mati. Kalau saya menceritakan kejadian yang sebenarnya, dia berkata, apakah mama percaya? Karena sesuatu yang tidak masuk akal buat saya, bagaimana hanya dengan sebuah tongkat saja, laut yang begitu luas bisa terbelah. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, mungkin beberapa di antara kita berpikir persis seperti anak kecil ini. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang diceritakan di dalam Alkitab, adalah cerita yang tidak masuk di dalam nalar kita. Gak masuk di dalam pikiran kita. Bagaimana ketika dokter mendiagnosa orang-orang yang tidak mungkin memiliki pengharapan, mereka yang lumpuh, mereka yang kusta. Bagaimana Tuhan membuat mujizat dari 5 roti, 2 ikan, dan Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang. Bagaimana Lazarus yang sudah mati bisa dibangkitkan. Bagaimana orang yang kusta bisa disembuhkan. Sesuatu yang tidak masuk akal menurut pemikiran kita. Dan bagi beberapa anak-anak sekarang, cerita-cerita di dalam Alkitab adalah cerita-cerita yang mereka berkata tidak mungkin bisa menemukan kebenarannya. Nah, saya percaya satu hal, kalau Alkitab menceritakan semua kisah-kisah itu adalah kisah-kisah yang benar-benar terjadi dalam setiap peristiwa-peristiwa yang ditulis oleh Alkitab. Ketika Alkitab menceritakan bagaimana Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir dan menghadapi Laut Tebrau, dan Laut Tebrau itu bisa terbelah menjadi 2. Saya percaya bahwa kisah itu benar-benar terjadi. Dan sampai hari ini pun mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita masih tetap akan terjadi. Ada begitu banyak pemikiran-pemikiran, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh generasi ini. Bahkan oleh Bapak Ibu semua hari-hari ini. Masih adakah mujizat yang terjadi dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini? Dan hari ini kita membaca sebuah kisah. Ketika satu kali Petrus sedang berjalan bersama dengan Yohanes. Ketika mereka sedang berjalan dan mereka sedang melewati sebuah gerbang indah. Alkitab berkata itu ada sebuah gerbang indah. Dan di situ ada seorang pengemis yang sedang duduk. Dia adalah seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Alkitab menceritakan secara detail bahwa laki-laki itu bukan laki-laki biasa, tapi dia seorang laki-laki yang sedang lumpuh sejak lahirnya. Sudah bertahun-tahun, sudah berhari-hari, kan Alkitab berkata berkali-kali, bahkan setiap hari dia duduk di tempat itu untuk meminta sedekah. Dan persis dia duduk di sebuah tempat yang namanya Gerbang Indah. Gerbang Indah adalah sebuah pintu gerbang yang ada di kota itu. Ada begitu banyak pintu gerbang yang ada di Israel. Dan pintu Gerbang Indah adalah sebuah tempat yang paling strategis. Kenapa? Karena orang akan datang ke sinagog, mereka akan datang ke bait Allah. Semua orang yang datang ke bait Allah, mereka pasti akan melewati Gerbang Indah. Gerbang Indah adalah sebuah gerbang di mana semua orang bisa melewatinya. Bukan hanya orang Yahudi yang bisa melewati Gerbang Indah. Orang-orang non-Yahudi yang mereka bilang kafir juga boleh melewati Gerbang Indah. Perempuan-perempuan juga bisa melewati Gerbang Indah. Dan Gerbang Indah itulah gerbang yang akan menghubungkan mereka untuk masuk ke bait Allah. Dan orang ini ada di sebuah tempat yang sangat strategis untuk dia duduk di tempat itu. Orang-orang yang ramai lewat di tempat itu. Dan ketika dia duduk, dia ingin meminta sedekah kepada semua orang-orang yang lewat. Dan hari itu Petrus sedang lewat di tempat itu bersama dengan Yohanes. Dan ketika Petrus lewat di tempat itu, orang itu menatap kepada Petrus dan dia berkata, adakah sesuatu yang aku bisa dapat daripadamu? Dan Alkitab berkata Petrus menatap orang itu. Dan Petrus menatap orang itu dan Petrus berkata, emas dan perak aku gak punya. Tapi apa yang aku bisa berikan kepadamu, akan aku berikan kepadamu. Orang itu menatap Petrus karena dia berpikir
Setiap hari dia ingin selalu mendapatkan emas dan perak. Setiap hari dia ingin selalu mendapatkan uang. Dia sudah ada di tempat itu bukan hanya 1 hari. Dia ada di tempat itu bukan hanya 2 hari. Dia ada di tempat itu bukan hanya 3 hari. Bahkan beberapa penulis berkata kemungkinan besar dia ada di tempat itu antara 30 sampai 40 tahun. Karena Alkitab berkata setiap hari dia duduk di tempat itu untuk mendapatkan sesuatu untuk dia bisa bawa pulang. Dia sudah menunggu cukup lama. Bukan hanya 1 hari, bukan hanya 2 hari, bukan hanya 3 hari. Dan hari ini pertanyaan kalau boleh saya katakan kepada saudara, sudah berapa lama saudara menunggu mujizat yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara? Mungkin kita udah berdoa hari ini 1 minggu, kita udah berdoa 2 minggu, berdoa buat kesembuhan kita, berdoa buat pemulihan kita, berdoa buat tangan Tuhan bekerja untuk membangkitkan perusahaan kita, berdoa supaya Tuhan bisa melakukan sesuatu yang di luar dari pikiran kita. Anak kita terikat dengan narkoba, koko kita terikat dengan narkoba, orang-orang di sekitar kita rindu diselamatkan, keluarga-keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Kita udah berdoa buat mereka 1 minggu, kita udah berdoa buat mereka 1 bulan, kita udah berdoa buat mereka 1 tahun. Dan sampai hari ini kita merasakan bahwa tangan Tuhan, mujizat Tuhan gak terjadi dalam hidup kita. Kita merasa sudah terlalu lama kita menunggu dan kita tidak mendapatkan hasil sama sekali. Kita berpikir bahwa mujizat Tuhan mungkin gak terjadi dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan tidak bekerja buat kita. Mungkin pertolongan Tuhan hanya terjadi buat orang lain. Tapi gak terjadi dalam hidup kita. Tapi Alkitab berkata orang ini lumpuh sejak lahirnya. Dari awal ketika dia ada di dunia ini dia sudah lumpuh. Dan saya nggak tahu di usia berapa dia duduk di gerbang indah itu untuk meminta pertolongan orang-orang yang lewat. Awalnya mungkin dia berdoa supaya Tuhan bisa membuat dia kembali berjalan. Hari pertama, hari kedua orang tuanya juga mungkin berharap bahwa anak ini juga bisa berjalan kembali. Tapi setelah mereka meminta bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, mujizat itu tidak kunjung datang. Permintaan mereka mulai bergeser. Permintaan mereka bukan lagi kesembuhan, tapi mereka berharap sebuah pertolongan yang orang lain berikan buat mereka. Mereka berdoa supaya Tuhan atau orang yang lewat di tempat itu justru tidak lagi memberikan kesembuhan buat anak ini, tapi memberikan sepeser uang perak atau sepeser emas ketika orang-orang ini lewat. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, bukan berarti ketika kita berdoa dan hal itu belum terjadi, menunjukkan bahwa Tuhan tidak bekerja. Sekali lagi, ketika kita berdoa dan kita melihat bahwa tangan Tuhan belum ada dalam hidup kita, kita berdoa dan apa yang kita doakan belum terjadi dalam kehidupan kita. Bukan itu berarti bahwa Tuhan itu tidak bekerja buat kita. Halo? Sama seperti orang lumpuh ini. Dia berpikir bahwa dia udah berdoa berkali-kali, berdoa berminggu-minggu. Dan dia merasa bahwa tangan Tuhan tidak ada buat dia. Dan dia berpikir bahwa mungkin Tuhan tidak bekerja buat dia. Dan sekali lagi bukan berarti kalau kita belum mengalami mujizat. Itu ukuran bahwa mujizat Tuhan gak ada. Sehingga ketika kita berdoa dan kita merasa mujizat Tuhan gak terjadi buat kita. Dan kita mengambil sebuah definisi langsung bahwa Tuhan tidak bekerja. Dan mujizat tidak ada lagi di dalam dunia ini. Tapi satu hal yang saya percaya, mujizat masih terus terjadi. Bisa katakan amin? Bisa katakan pada diri saudara sendiri, mujizat masih ada dan mujizat masih terjadi sampai hari ini. Orang yang lumpuh ini ketika Petrus melihat dia dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang apa yang aku bisa berikan kepadamu, akan aku berikan kepadamu. Kemudian Petrus memegang tangan orang lumpuh ini dan seketika itu juga Alkitab berkata, mata kakinya menjadi kuat dan dia bangkit berdiri. Dan hari itu segala kelumpuhannya itu hilang hari itu. Karena apa? Karena Tuhan masih sanggup membuat mujizat dalam kehidupannya. Kalau mujizat Tuhan terjadi buat orang yang lumpuh itu, saya percaya mujizat Tuhan terjadi juga dalam hidup kita sampai hari ini. Ketika kita masih bangun pagi hari itu mujizat yang Tuhan kerjakan. Hari ini apa yang Bapak Ibu sedang gumulkan, penyakitmu, masalahmu, keluargamu, apapun itu. Bawa ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan bisa membuat orang yang lumpuh itu berjalan, hari ini adalah hari yang penuh dengan mujizat dalam hidupmu. Engkau yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan. Engkau yang terikat hari ini Tuhan lepaskan. Masalah keluargamu bisa Tuhan pulihkan hari ini. Asal engkau terus berharap dan minta pertolongan daripada Tuhan. Sekarang alihkan pandanganmu.
Ketika Petrus melihat orang ini dan Petrus berkata, lihat padaku. Bukan lagi lihat pada kelumpuhanmu, bukan lagi lihat pada pergumulanmu, bukan lagi lihat pada keluargamu, tapi arahkan matamu kepada Tuhan. Karena dia Tuhan yang besar. Alkitab berkata sesuatu yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia, selalu mungkin dikerjakan bagi Tuhan. Alkitab penuh dengan kisah-kisah mujizat. Dan hari ini, saya sangat percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Di gereja kita, di rumah saudara, di komsel saudara, di iCare saudara, dimanapun saudara berada, selalu ada tangan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupanmu. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya membaca kisah seorang anak bernama Sally. Anak ini usia 8 tahun. Dan satu kali dia mendengar ayah dan ibunya bercerita tentang adiknya yang bernama Georgie. Kenapa? Karena adiknya yang bernama Georgie ini sedang menderita sebuah penyakit yang sangat keras. Dan mereka melakukan segala usaha untuk menyembuhkan si adiknya Georgie ini. Tapi adiknya nggak kunjung sembuh. Dan kemudian mama dan papanya berkata bahwa adiknya hanya membutuhkan sebuah operasi yang sangat besar. Dan mereka tidak mungkin bisa melakukan operasi itu karena mereka nggak punya uang. Kemudian dengan nada sedih, papanya berkata kepada mamanya dengan sedikit berbisik. Dia berkata hanya tinggal mujizat yang dapat menyelamatkan Georgie. Kemudian kakaknya bernama Sally usia 8 tahun mendengar bahwa hanya mujizat yang dapat menyelamatkan Georgie. Kemudian diam-diam dia masuk ke kamarnya, dia masuk ke ruang tidurnya, dia mengambil tabungannya. Kemudian pelan-pelan dia mengeluarkan semua uang receh yang ada di tabungannya. Kemudian dia menghitung dengan sesama 1 kali, 2 kali. Karena dia tidak mau bahwa hasil hitungannya itu berbeda. Dan dia mendapatkan uang sebesar $1.11. Dan dia membungkus uang itu, kemudian dia berjalan membawa uang itu. Kemudian dia datang ke sebuah apotik dan sampai di sebuah apotik dia melihat apoteker itu sedang bicara kepada seorang laki-laki yang sangat parlente, pakaiannya sangat mewah. Dan dia berkata kepada apoteker itu, tok, tok, tok. Bisakah aku membeli obat? Tapi apoteker itu tidak melihat dia karena anak ini kecil. Dan dia sedang berbicara kepada seorang yang sangat kaya. Penampilannya yang sangat bagus. Kemudian anak ini berdehem beberapa kali. Apoteker itu tetap tidak melihat dia. Kemudian dia mengeluarkan satu buah koin. Kemudian dia ketok-ketok pintu kaca apoteker itu. Pintu kaca apotik itu. Dan ketika apoteker itu mendengar. Apoteker itu berkata dengan suara yang tinggi. Dia berkata, apa yang kamu ingin aku bantu buat kamu. Dan dia berkata, aku hendak berbicara dengan Bapak mengenai saudaraku. Saudaraku sakit. Dan aku mau sebuah mujizat. Tolong kasih aku tahu berapa harga sebuah mujizat. Karena aku sudah mengumpulkan uangku untuk aku membeli mujizat itu. Kemudian apoteker itu berkata kepada anak ini, maafkan aku. Di sini kami tidak menjual mujizat. Dan aku tidak membantumu. Dan aku gak bisa membantumu. Kemudian anak ini berkata, berapa sih harganya? Dan aku sudah mengumpulkan uangku semuanya untuk membeli mujizat itu. Dan orang parlente itu membungkuk kepalanya dan berkata kepada anak ini, mujizat apa yang dibutuhkan oleh adikku? Dan dengan menangis dia berkata, adikku menderita sakit yang sangat keras. Dan papaku berkata bahwa hanya operasi yang bisa menyembuhkan dia. Dan kami gak punya uang. Dan papa berkata hanya mujizat yang bisa menyembuhkannya. Kemudian orang ini berkata, berapa uang yang kamu punya untuk membeli mujizat itu? Dan dia berkata, aku hanya punya uang $1.11. Dan ini adalah semua milikku. Kemudian orang yang kelihatan tampan, menarik, berpakaian rapi ini. Membungkuk, memegang anak ini. Dan dia berkata, terima kasih buat uang yang $1.11 ini. Tangan kiri menggandeng anak ini dan dia berkata kepada anak ini, bawakan aku kepada adikmu yang sakit. Dan bawakan aku kepada mama papa. Dan Bapak Ibu tahu siapa orang ini? Orang ini adalah seorang dokter bedah yang sangat terkenal. Nama dokter ini adalah Dr. Carlton Armstrong. Dan dia adalah dokter spesialis operasi yang menangani penyakit yang dialami oleh Georgie. Dan kemudian dokter ini berjalan ke rumah anak kecil ini bersama-sama dengan dia. Kemudian bertemu dengan mamanya dan dia membawa Georgie si kecil itu bawa ke rumah sakit. Kemudian operasi itu semuanya gratis dan Georgie bisa disembuhkan Tuhan. Dan sepanjang percakapan mama dan papanya berkata, sampai hari ini kita nggak tahu
berapa sih sebetulnya biaya untuk operasi seorang anak yang bernama Georgie? Si Sally kakaknya ini tersenyum karena dia tahu harganya hanya $1.11. Ditambah kepercayaan dia bahwa adiknya sanggup disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya nggak tahu masalah yang Bapak Ibu hadapi. Saya nggak tahu pergumulan-pergumulan yang Bapak Ibu hadapi. Tapi satu hal yang saya sangat percaya bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup. Tuhan saya adalah Tuhan yang penuh dengan mujizat. Tuhan saya adalah Tuhan yang berkuasa. Kalau Tuhan ini bisa memakai bahwa Dr. Carl Armstrong ini untuk bisa menyembuhkan Georgie, Tuhan yang sama akan memakai kehidupan orang lain untuk membantu kehidupan saudara. Mungkin mujizat Tuhan hari ini tidak terjadi langsung dalam hidupmu, tapi mungkin Tuhan mempertemukan engkau dengan orang-orang yang tepat. Tuhan mempertemukan engkau dengan koneksi-koneksi yang tepat. Tuhan mempertemukan engkau dengan obat yang tepat. Tuhan mempertemukan saudara dengan dokter yang tepat. Saya sangat percaya hari ini mujizat Tuhan masih terus terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau Tuhan bisa memakai Petrus untuk bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, Tuhan bisa memakai apapun untuk menolong kehidupan saudara, asal saudara tidak putus pengharapan untuk percaya kepada Tuhan dimanapun saudara berada. Dan saya sangat percaya dan saya sangat yakin bahwa Tuhan itu tahu kebutuhan kita lebih daripada keinginan hati kita. Orang ini sudah hilang pengharapan. Dia berkata, mungkin hari ini aku gak butuh lagi berjalan. Aku hanya butuh emas dan perak. Tapi Tuhan tahu yang dia butuhkan bukan emas dan perak. Yang dia butuhkan adalah bagaimana dia bisa berjalan. Dan dengan dia bisa berjalan itu dia bisa mempermuliakan nama Tuhan. Mungkin hari ini saudara sudah mulai kehilangan pengharapan dan saudara meminta sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan saudara. Tapi mata Tuhan tetap melihat akan kebutuhan saudara. Dan Tuhan berkata kepada saudara hari ini, yang lumpuh berjalanlah, yang terikat lepaskanlah, yang sakit sembuhkanlah, yang mengalami kehidupan yang berantakan hari ini, ada tangan Tuhan yang akan memulihkan dalam hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan membuat mujizat itu atas hidup kita untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan di tengah-tengah segala permasalahan kita. Ingat Bapak Ibu, mujizat itu bukan tujuan, tapi mujizat itu adalah tanda untuk kita bisa mencapai tujuan kita yang sesungguhnya. Tuhan memakai mujizat supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tujuan kita bukan mujizat, tapi tujuan kita adalah Tuhan. Tapi Tuhan bisa memakai mujizat untuk namanya ditinggikan, namanya diagungkan dalam setiap kehidupan saudara. Hari ini saya percaya ada mujizat di rumah saudara. Ada mujizat di tempat duduk saudara. Ada mujizat di kamar saudara. Ada mujizat di iCare saudara. Supaya nama Tuhan itu ditinggikan dan nama Tuhan itu dipermuliakan. Saudara yang sakit hari ini mari bangkit berdiri bersama-sama. Saudara yang terikat hari ini mari bangkit berdiri bersama-sama. Saudara yang punya permasalahan hari ini bangkit dari tempat dudukmu di rumahmu. Datang kepada Tuhan. Karena dia tahu kebutuhan saudara yang jauh lebih besar. Daripada apa yang saudara sekedar ingini dalam hidup saudara. Karena hari ini saya percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan iya dan amin. Kalau dulu dia bekerja, hari ini Tuhan yang sama bekerja. Syatakaya narataka paseki. Hari ini sebentar ketika pujian ini dinyanyikan, arahkan hatimu bawa sakit, membawa pergumulan, membawa masalah. Mungkin sesuatu yang engkau sudah tidak lagi doakan karena engkau berpikir bahwa Tuhan tidak akan mengerjakannya. Hari ini Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Syatakaya narataka paseki. Bangkit berdiri saudara. Bangkit berdiri saudara. Datang kepada Tuhan. Saat kau berfirman, Kurataka narataka. ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Yes. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau saudara bertanya hari ini masih adakah mujizat? Saya dengan penuh iman dan percaya Alkitab berkata bahwa mujizat masih tetap ada sampai hari ini. Bahkan di tempat duduk saudara ada mujizat. Sekali lagi di rumah saudara ada mujizat, di kamar saudara ada mujizat. Dimanapun saudara berada hari ini ada mujizat. Mungkin sudah terlalu lama saudara menunggu. Kau menunggu 1 tahun, kau menunggu 2 tahun, kau menunggu 3 tahun. Tapi orang ini bahkan dia sudah lupa apa yang diingini hatinya. Tuhan tidak pernah lupa akan doa-doa saudara. Tuhan tidak akan pernah lupa apa yang saudara inginkan dalam kehidupan saudara yang terbesar. Hari ini apapun itu saya percaya ada mujizat di rumahmu. Ada mujizat dalam kehidupanmu. Ada tangan Tuhan dalam hidupmu dimanapun saudara berada. Kurata kaya narata kapasik. Hari ini saya berdoa dengan sungguh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus dimanapun saudara berada. Angkat hatimu, angkat tanganmu, kau yang sakit hari ini. Kirata kaya narata kapasik. Kau yang sakit kanker hari ini percaya. Ada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Kurata kaya narata kapasik. Angkat hatimu, angkat tanganmu, ada mujizat buat engkau hari ini. Kirata kaya narata kapasika. Kurata kaya narata kapasuku. Saudara yang mengalami gangguan-gangguan di pencernaan hari ini. Saudara sudah bergumul, saudara sudah minum obat begitu lama. Dan kau merasa bahwa Tuhan gak sembuhkan saudara. Hari ini taruh tanganmu di perutmu dan berkata dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Kerata kayana rata kapasik. Taruh di bagianmu yang sakit hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sirata kayana rata kapasik. Kurata kayana rata kapasok. Dalam nama Yesus ada kesembuhan Tuhan. Ada mujizat Tuhan dalam hidupmu hari ini. Katakan ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Hari ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Korata kayana rata kapas. Hirata kayana rata kapas. Percaya Tuhan kita penuh dengan mujizat. Air bisa berubah menjadi anggur. Orang yang kusta disembuhkan, lumpuh berjalan, mati bangkit. Rumah tangga yang rusak hari ini pun bisa dipulihkan. Sakit penyakitmu hari ini bawa sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Sudah disembuhkan. Katakan saya sudah disembuhkan. Katakan saya sudah disembuhkan. Katakan saya sudah disembuhkan. Karena Tuhan sanggup untuk menyembuhkan kehidupanmu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil hari ini. Kira tak kaya narata kapan teka. Angkat tanganmu. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Pastor Indra Puspa. Thank you so much for joining us today. I'm Chris and this is iNews for this week. Tema bulanan ini adalah A Place of Power, kuasa Kristus yang luar biasa, kuasa yang dapat kita deklarasikan dalam nama Yesus, hidup dalam setiap dari kita. Sudahkah kita menyadari dan menyatakannya? Ikuti terus IFGF Online Service tiap hari Minggu jam 10 pagi melalui YouTube channel IFGF Semarang. Jemaat yang memiliki permohonan doa, para pelayan doa akan dengan senang hati melayani Anda. Tersedia pula prayer request hotline number yang tertera di layar Anda saat ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi lengkap seputar Gereja IFGF Semarang ataupun pelayanan dari Gereja IFGF, Anda dapat melalui cara berikut ini. Menghubungi hotline number yang tertera di layar, baik SMS maupun WhatsApp chat.
klik link yang ada di bio Instagram IFGF Semarang, atau cek di kolom deskripsi di bawah ini. Kami siap membantu dan melayani Anda. Kids Online Class diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 pagi di YouTube channel IFGF Semarang. Dan Kids Zoom diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi melalui Zoom Meeting. Youth Service untuk usia SMP SMA diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di YouTube channel IFGF Youth Semarang. Khusus para ladies, Lemon Tea kembali hadir hari Jumat 18 Maret pukul 9 pagi melalui Zoom. Untuk registrasi, saudara bisa menuju link yang ada di bio Instagram @IFGF Semarang. IFGF Women hadir dengan rangkaian seminar online bertemakan wellness, karena kesehatan adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan setiap kita. Seminar yang pertama berjudul Healthy Body yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 pukul 7 malam melalui Zoom. Pembicara kita adalah Dr. Adrian Setiaji, seorang physical medicine and rehabilitation resident, dan Yohana Sunardi, seorang health and fitness motivator. Mereka merupakan pakar di bidangnya masing-masing. Acara ini gratis dan terbuka untuk semua ladies dari berbagai usia, baik yang masih single maupun yang sudah menikah. Anda juga bisa mengundang teman Anda untuk mengikuti seminar ini. Ada kesempatan mendapatkan door prize loh di acara ini. Jangan lupa lakukan pendaftaran melalui link di bio Instagram IFGF Semarang atau cek kolom deskripsi di bawah. Setiap hubungan yang sehat harus diawali dengan pribadi yang sehat. IFGF Family Ministry akan mengadakan kelas Starting Right untuk para singles, di mana kita akan belajar bagaimana menjadi pribadi yang sehat sebelum menjalin hubungan, dan juga bagaimana memilih calon pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kelas Committed untuk yang sudah memiliki pasangan, di mana kita akan belajar bagaimana menjalin sebuah hubungan yang sehat sesuai dengan kehendak Tuhan sebelum memasuki pernikahan yang kudus. Kelas ini akan dilaksanakan dalam 2 kali Zoom Meeting di setiap hari Rabu pada tanggal 16 dan 17 Maret jam 7 malam. Jangan lupa lakukan pendaftaran melalui link di bio Instagram @IFGF Semarang atau cek kolom deskripsi di bawah. Hai parents, dalam menyambut Paskah di bulan April, IFGF Kids sudah mempersiapkan spesial paket Paskah Activity yang akan dilakukan anak-anak bersama setiap minggunya melalui Kids Zoom selama bulan April. Cara mendapatkannya gampang. Parents cukup mendaftarkan diri melalui Miss Samantha atau cek di kolom deskripsi. Pendaftaran akan ditutup tanggal 20 Maret 2022. So, jangan lupa mendaftarkan diri ya. Kami mengajak saudara untuk dapat memberikan persembahan dan persepuluhan. Caranya, transfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang ada di layar saudara saat ini dan juga melalui dompet elektronik pilihan saudara. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hingga hari ini. Sebentar, kami akan memberikan persembahan kami dan berkatilah tangan-tangan yang memberi hari ini. Kiranya persembahan ini bisa menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Demikian iNews minggu ini. Always remember, people is our mission, connect with God and make disciples. Alive in clarity. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian hari ini dan setiap hari. Sampai Maranatha Kristus datang kembali. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Hidup yang kumiliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu, ku serahkan seluruh hidupku padamu. Hidup yang kumiliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman
in the waiting, hope and trust in all that you said. Change is coming, so I